akan menjawab tentang soal nomor 3 terkait tentang 3 hal penting dan contoh konkret yang menjamin data penelitian di bidang farmasi itu valid dan reversible. Dimana yang pertama itu adalah instrumen. Untuk mendapatkan data yang valid dan reversible, maka instrumen juga harus valid dan reliable terhadap data yang ingin kita kumpulkan nantinya, dimana juga dilakukan dengan benar pada sampel yang representatif dan mewakili populasi, dimana kita harus menggunakan instrumen yang mengukur reversible manifest yang baik melalui validitas isi maupun validitas internal lainnya. Misalnya kita ingin mengukur variabel independen dengan menggunakan instrumen berdasarkan variabel konstruk dan variabel kriteria, maka kita dapat melakukan dengan mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes yang mampu mengukur tentang apa yang benar-benar ingin kita hendaki terhadap konseptual tentang penelitian kita. Contohnya itu misalnya itu timbangan yang mampu mengukur pada berat. Dimana dalam bidang farmasi ini kita tuh mengetahui bagaimana tentang perilaku konsumen terhadap pelayanan kefarmasian obat dalam apoteker. Nantinya akan dilakukan pengukuran untuk mendapatkan sifat konsumen dapat dilakukan dengan pengukuran dan hasil yang dibandingkan pada instrumen pengikat terhadap penelitian. Misalnya kita menggunakan SPSS dalam analisa data. Kemudian itu juga dalam contoh yang kedua yaitu adalah subjek yang diukur. Kita itu harus mengetahui subjek apa saja yang akan kita lakukan dalam penelitian serta pengambilan data agar mendapatkan data yang valid dan representatif, di mana subjek ini akan diukur. Kita harus sudah mengetahui siapa orangnya, tempatnya di mana, atau tentang hal apa yang ingin kita amati. Misalnya kita ingin mengamati penggunaan antibiotiknya, dan akan dibuat sarana atau subjek yang akan kita ukur untuk memantau dan menjadikan sebagai sumber data penelitian nantinya. Kemudian dari sumber informasi yang telah kita peneliti terhadap riset, contohnya kita ingin melakukan penelitian terhadap kasus vokasi obat serta obat-obatan terapi terhadap penyakit demensia pada lansia, maka kita juga dapat melakukan pengamatan pada subjek lansianya saja tanpa kita melihat pada umur terhadap penyakit oksidasi obat ini. Penggunaan oksidasi obat demensia ini, misalnya kita hanya fokus kepada lansia yang atau responden yang berumur 56 tahun ke atas, dan meskipun pada responden yang sebelum umur 65 tahun ke bawah ini memiliki penyakit demensia serta pengobatannya, tapi kita tidak melakukan penelitian karena fokus kita pada subjek itu adalah yang berusia pada 65 tahun atau lansia. Kemudian juga untuk yang ketiga itu ada orang yang melakukan pengukuran. Dalam hal ini itu adalah peneliti, di mana dalam hal ini peneliti harus menjadi human instrument yang baik. Nantinya peneliti ini memiliki serta melakukan pengumpulan, serta pelapisan data yang berperan dalam pelopor terjadinya penelitian. Dalam hal ini, penelitian dapat bersifat responsif terhadap lingkungan dan dapat menyesuaikan diri serta memperluas pengetahuan serta memanfaatkan pengetahuan tentang penelitian yang ada. Untuk contohnya itu adalah penelitian melakukan pengumpulan data secara
terkoagulasi secara triangulasi atau 3 bulan dari berbagai sumber data yang tepat dan dengan pengujian keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian baik secara observatif, survei ataupun secara eksperimental.